Dan faktanya cerita gue bukan sampai situ. Aslinya hal yang mengerikan ternyata baru dimulai. Oke, kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor dari orang yang namanya Yayan, yaitu tentang menukar jiwa. Pengalaman hidup gue lumayan cukup kelam, gara-gara hal yang seharusnya enggak dilakuin sama orang tua gue sendiri. Gue itu anak kelima dari keluarga yang lumayan cukup berada. Tapi di balik harta yang banyak, ternyata harus ada jiwa yang ditukar buat ngedapetin hal duniawi semacam itu. Terakhir kali gue tinggal bareng sama mereka, maksudnya orang tua gue, itu pas masih seumuran anak kelas 2 SMA. Tapi karena waktu itu gue tahu bakal dijadiin tumbal berikutnya, makanya gue langsung pergi tanpa tahu orang rumah. Gue pergi sampai keluar pulau, soalnya buat ngeminimalisir ditemuin sama mereka. Dan selama gue hidup di rumah itu, belum pernah sekalipun mereka ngajarin gue tentang hal yang berbau keagamaan. Bahkan gue sendiri dulu gak ngerti pas waktu di sekolah. Pelajaran agama itu apa? Fungsinya buat apa? Tapi gara-gara kejadian di keluarga terkutuk itu, gue jadi paham bahwa ada kekuatan Tuhan buat ngelawan hal yang disebut syirik. Kalian pikirlah coba, gue yang gak tahu apa-apa, malah hampir jadi korban gara-gara yang dilakuin sama orang tua gue sendiri. Jadi sebelum gue lahir, maksudnya masih di dalam kandungan, keluarga gue itu terbilang lumayan cukup miskin. Bahkan saking miskinnya, satu keluarga tidur di kontrakan yang ukuran ruangannya sempit banget. Kenapa gue bisa tahu hal ini? Soalnya sebelum itu gue punya 4 kakak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi kakak perempuan yang pertama itu udah meninggal pas gue lahir. Dan meninggalnya itu gara-gara kecelakaan. Gue mikirnya ya kematian kakak gue ini gak ada sangkut pautnya sama hal-hal mistis. Habis sepeninggalnya itu, tiba-tiba segala usaha keluarga yang ditekuni jadi tambah naik dan terus memperluas cabang usahanya. Tentu gue pada saat itu masih kecil, gak tahu menahu soal begituan. Yang selalu merhatiin gerak-gerik orang tua tuh, ya kakak ketiga gue yang cowok. Dan itu pun awalnya dia nggak yakin kalau orang tua kita tuh ngelakuin hal semacam gitu. Tapi pas sepeninggalnya kakak yang kedua, baru dia yakin kalau orang tua kita ngelakuin perjanjian sama iblis. Bukti-buktinya juga udah lumayan cukup meyakinkan menurut dia. Suatu waktu kakak gue ini masuk ke ruangan yang benar-benar dilarang sama orang tua kita buat dimasuki. Ya yang namanya manusia ngelihat yang kayak gitu pasti penasaran. Nggak menutup kemungkinan semua anak-anaknya juga sama penasarannya, termasuk gue sendiri. Katanya di dalam tuh ternyata ada sesajen. Pas waktu itu gue gak ngerti apa yang dimaksud sama kakak gue ini. Nah pas gue nginjek umur yang ke-13, kakak gue ini tiba-tiba jadi kayak orang gila.
kadang waras dan kadang kayak bukan diri dia sendiri. Seakan ada sosok lain yang masuk ke tubuhnya. Gue inget banget dimana dia itu ngomong ke gue kayak gini dengan mata yang berkaca-kaca. "Adek, sini." Waktu itu gue agak takut sih. Takut penyakitnya ini kumat lagi. Tapi karena gue tahu dia sayang banget sama gue, ya jadi gue samperin. "Kenapa, Kak?" Kalau diinget-inget, gue pengen mewek gara-gara ini. Jadi dia tuh meluk gue sambil nangis dan bilang, "Jaga diri kamu ya. Kalau udah saatnya, kamu mesti pergi dari rumah ini. Kakak bilang kayak gini karena kakak sayang banget sama kamu." Sumpah gue nggak paham kenapa dia nyuruh pergi dari tempat itu. Kebetulan besoknya itu hari Jumat dan kakak gue meninggal. Gue nggak nyangka kalau kemarinnya itu saat-saat terakhir dia. Gue nggak sempet lihat gimana dia meregang nyawa. Soalnya si kamar yang dipakai kakak gue ini dikunci dari dalam. Yang bisa gue dengar cuma teriakan dan sebuah ucapan yang itu bukan suara kakak gue. Suaranya besar. Gue nggak kenal sama suara ini. Yang diucapinnya itu, "Hari ini, anak ini yang akan saya bawa." Gue nggak paham apa yang terjadi di dalam. Cuman ya pada saat itu gue ngerasa aneh aja. Dan pas kakak gue meninggal, sebagai seorang adik ya gue sedih, apalagi dia itu yang paling merhatiin gue dibanding yang lainnya. Semenjak sepeninggal dia, keadaan rumah menurut gue udah nggak seasik kayak dulu pas dia masih ada. Bayang-bayang dia masih terus menghantui gue. Karena keinget-inget tentang dia, gue sadar sama kata-katanya yang harus ninggalin tempat itu. Selama 3 tahun, gue cari tahu tentang yang ada kaitannya sama hal-hal yang diceritain kakak gue. Dan pada waktu itu gue nyimpulin, oh ini maksud dia, kenapa gue harus ninggalin rumah ini. Nah pas banget naik ke kelas 2 SMA, waktu itu gue udah paham apa yang bakal terjadi sama kakak perempuan terakhir gue. Ya intinya gue nggak diem gitu aja lah. Tapi ya susah buat jelasin ke dia. Kalau rumah beserta segala sesuatu yang orang tua kita punya itu butuh tumbal. Gue cuma ngajak ke dia buat pisah rumah aja sama mereka. Soalnya kalau ceritain secara gamblang, kemungkinan dia bakal cerita juga ke mereka. Apalagi yang paling manja di antara anak yang lainnya ya cuman dia. Sebenarnya ngelihat kenyataan sifat dia kayak gitu udah percuma. Kehidupan dia udah terlalu bergantung sama kemewahan dan gak bakal mau diajak pisah rumah. Tapi seenggaknya ya gue udah berusaha buat ngajak dia. Singkat waktu berselang 1 bulan. Hal yang gue takutin beneran kejadian. Hal yang sama terjadi lagi ke kakak terakhir gue. Dia jadi gila tanpa sebab apapun. Gue amati dan pura-pura bego aja sama apa yang dilakuin orang tua gue ini.
Dan hal yang sama kayak 3 tahun yang lalu tuh ada lagi suara yang ngucapin, hari ini anak ini akan saya ambil. Karena gue udah tahu semuanya, gue cuman berpikir orang tua kita setega itu sama anak-anaknya. Bener banget kata guru gue, maksudnya guru agama gue. Yang paling bahaya tuh setan manusia dibanding setan yang bikin perjanjian sama mereka berdua. Seakan mereka itu iblis yang sesungguhnya. Hal yang gue benar-benar paham setelah kakak terakhir gue meninggal. Seharusnya pasti berikutnya itu gue. Selesai prosesi pemakaman, besoknya gue pura-pura berangkat ke sekolah. Terus bawa hal-hal yang pasti diperluin aja. Kalau masalah uang sih lumayan cukup banyak. Soalnya selama dikasih uang saku, gue selalu simpan uang itu. Karena minta apapun ke mereka, pasti dikasih tanpa harus pakai duit sendiri. Maksudnya, uang saku itu. Dan faktanya, cerita gue bukan sampai situ. Aslinya, hal yang mengerikan ternyata baru dimulai. Jadi, pas abis kabur dari rumah itu, gue tahu, gue yang pada waktu itu belum cukup buat lepas dari ikatan mereka. Gue carilah pesantren di daerah yang sekarang gue tinggali. Intinya, cari cara buat selamat dari cengkraman mereka. Tahun-tahun awal gak ada yang bikin gue stres. Gue enjoy-enjoy aja belajar agama di pesantren itu. Bahkan orang-orang di situ tuh pada baik banget. Dan gue juga cerita ke yang punya ponpes kalau gue itu latar belakangnya dari orang tua yang ngelakuin pesugihan. Intinya kata dia kalau ada apa-apa langsung bilang aja, meskipun itu di jam waktu yang sibuk. Gue terharu banget dengernya dan mikir kalau agama ini ngajarin orang-orang buat berperilaku mulia. Singkat waktu, gue belajar di pondok itu 3 tahun udah kelewat. Siangnya gue usaha kecil-kecilan, terus malamnya ngaji kayak biasa. Dan anehnya usaha gue lancar-lancar aja. Padahal baru coba pertama kali, ya kirain gue bakal gagal dan mungkin bakal sulit banget. Selama 3 tahun itu, gue tinggal di kontrakan 3 petak. Yang penting ada tempat berteduh aja. Gue udah bersyukur. Dan kontrakannya itu di pinggir jalan pedesaan. Nah, gue usahanya dagang di depan kontrakan. Tapi, kenapa tiba-tiba kehidupan gue yang damai berubah malam itu? Pas waktu itu sebelum tidur, ada suara berisik di atap kontrakan. Ya, karena gue mikirnya pasti ada yang iseng nih. Gue coba keluar, lihat ke sekitar kontrakan. Tapi gak ada orang. Dan tetangga kontrakan juga kayaknya udah pada tidur. Toh, orang udah jam 11:30. Tapi pas mau masuk lagi ke dalam, suaranya ada lagi.
Gue celingak-celinguk, tapi memang gak ada orang loh. Karena gue tuh penasaran, gue tengok ke atas. Wah, perasaan gue tuh siangnya gak ngelakuin hal macem-macem. Kok bisa ada pocong di atas? Ya, manusiawi lah waktu itu langsung masuk ke dalam. Soalnya takut. Terus baca-baca doa biar nggak diganggu. Nah pas malam itu pintu depan kayak ditabrak. Tapi di dalam aman-aman aja. Nggak ada apa-apa. Kayaknya si sosok itu nggak sampai masuk ke dalam. Gue nggak terlalu ngelihat jelas rupanya kayak gimana. Ya intinya lihat bentuknya mirip pocong. Terus gue langsung masuk ke dalam. Pikir gue ya, kirain cuma malam itu doang. Nyatanya kurun waktu seminggu tiap harinya gue didatengin sosok yang berbeda. Pas pertama sih gak terlalu parah. Nah yang malam kedua di jam yang sama gue kedatangan wewe gombel. Sebenarnya gue belum tahu itu apaan pas pertama sosoknya muncul. Kebetulan gue tuh beres tadarusan kan pas balik dari pesantren. Tapi pas tadarusan tuh gue ngantuk banget sampai gak fokus sama bacaan. Malah ketiduran duduk sambil megang Quran. Terus di jam yang sama kayak kemarin gue kebangun gara-gara denger suara jendela dipukul kencang banget. Gue intip dari ruangan kedua. Soalnya gue tidur juga di situ. Pas dilihat kelihatan ada siluet dari balik gorden jendela depan. Ya mungkin cewek lah. Tapi rambutnya ngembang gitu. Positif aja gue samperin. Tapi sebelum bukain pintu tuh gue coba ngintip dulu dari jendela. Ternyata rupanya ngeri banget. Rambutnya gondrong, matanya putih, terus ada taringnya, plus keluar darah dari mulutnya. Dan yang paling gue tahu ciri khas wewe gombel itu, ya itunya melorot. Spontan langsung gue tutup lagi gordennya. Terus gue ke WC, wudu. Balik lagi megang Quran buat lanjut tadarusan. Tapi sebelum tadarusan, gue berdoa dulu. Biar sosok yang di luar tuh nggak ngeganggu gue. Awal-awal sih serem banget. Soalnya selama tadarusan, sosoknya teriak-teriak. Tapi selama tadarusan itu, gue tenang. Bahkan gak sadar, iramanya tuh kayak lagi kiroah. Selama tadarusan sejam mungkin, suaranya tuh udah gak ada. Terus gue intip lagi. Oh ternyata emang udah gak ada toh. Dari situ gue belum curiga kalau semua kejadian sebelumnya yang berturut-turut itu masih ada hubungannya sama orang tua gue. Nah malam yang ketiganya selesai balik ngaji tuh gue ngobrol sama tetangga di kontrakan situ yang kebetulan dia lagi di luar.
Katanya abis selesai balik lembur kerja, terus ngadem di luar sambil ngopi. Iseng-iseng gue tanya kayak gini, "Bang, kemarin dengar suara cewek ngejerit di luar nggak?" "Ah, seriusan bang? Jam berapa?" "Jam 11-an. Wah bang, jangan nakut-nakutin lah. Minggu depan saya sip 2 nih. Orang cuma tanya doang. Kayaknya saya salah dengar kemarin." Padahal sih bukan salah dengar. Soalnya sebelum teriak-teriak juga, gue udah ngeliat sosoknya kayak gimana. Ya kasihan kalau kasih tahu yang sebenarnya. Nanti gue nggak ada teman nongkrong lagi di depan gara-gara itu. Lagi enak-enaknya gue itu ngobrol. Padahal masih jam 9 lah. Dari tempat duduk itu gue ngeliat sosok yang mirip kayak kuntilanak. Tapi hitamnya tuh semua. Terus tinggi banget lagi. Dekat pohon beringin. Pohon beringin yang ada di seberang. Gue pikir sih itu asli penunggu situ. Makanya gue nyantai-nyantai aja. Tapi pas dilihat-lihat kok kayak makin dekat. Ternyata beneran. Sosok itu tuh lagi nyamperin ke tempat kita lagi ngobrol. "Bang, saya masuk duluan ya. Udah malam banget nih. Abang juga buruan tidur, besok masih kerja kan?" "Iya serem kalau sendiri di luar mah. Saya juga mau tidur ini. Lain kali ngobrol lagi ya bang kalau ada waktu." "Oke bang, kalem aja." Abis masuk ke dalam, gue cobalah ngintip dari gorden jendela. Gila, sosoknya ada di depan kontrakan. Udah mah ngeri banget lagi. Jadi pas kelihatan lagi berdiri di depan, tuh sosoknya hitam semua. Kayak kain yang ngegantung. Terus agak goyang. Mirip orang yang berdirinya nggak stabil. Gila, creepy banget. Kayak biasalah. Emang rutinitas gue tadarusan tiap malam. Cuma ya ditambah doa supaya dijauhin dari hal yang membahayakan buat diri gue. Kurang lebih tadarusan nyampe 3 jam. Tapi ya lamanya itu gara-gara dihayati. Pas udah mulai ngerasa ngantuk, gue coba intip lagi keluar. Ya ampun, ternyata masih ada. Cuman tambah ngeri aja ngelihatnya. Soalnya si sosok ini tuh kayak kejang-kejang sambil berdiri ngelayang gitu. Dahlah, gue lanjut aja tadarusan sampai ketiduran lagi. Karena ngerasa heran, kayak ada yang gak beres gitu. Gue coba tanya ke Akang Ponpes, dan jawabannya itu ngingetin gue sama kejadian 3 tahun yang lalu. Oh, pantesan. Udah 3 malam gue didatangi, ternyata bukan kebetulan toh. Kata akangnya tuh, udah nginep aja di sini, biar tenang kamu tidurnya. Besok kan kamu dagang juga ya.
Iya, makasih saya terima tawarannya Kang Ajengan. Sekalian kalau ada yang bisa saya bantu mah tinggal bilang aja. Pas malam itu benar-benar gue bisa istirahat. Meskipun ya rutinitas kayak biasa, ngaji sampai ngantuk. Cuma nggak sampai ketiduran. Sebelum ketiduran gue selesain dulu bacaannya baru tidur. Nah pas gue pulang, kan hari itu tuh hari Minggu. Jadi si tetangga sebelah ini libur kerjanya. Bang, habis dari mana? Ini baru pulang dari rumah Kang Ajengan. Habis apa emang? Enggak, ada perlu aja kok. Abang, gak kenapa-napa kan semalam? Lah, emangnya kenapa? Semalam saya dengar piring pecah. Kayak banyak banget barang dibanting. Sama dengar abang nangis. Saya mau samperin tuh takut ganggu. Beneran loh. Jadi semalam selama gue nggak ada, ternyata didatangin juga. Parah lagi sampai masuk rumah. Enggak bang, itu film. Suaranya kekencengan. Soalnya pakai speaker. Oh gitu ya. Tapi kayak real banget ya suaranya. Biasalah, kualitas audionya bagus. Gitu ya bang. Tapi kalau misalnya ada masalah apa-apa, cerita aja. Kali aja saya bisa bantu. Iya, insya Allah. Makasih ya bang. Wah, kalau semua tetangga kayak abang mah pasti adem nih hidup. Si abang bisa aja. Malam Senin sampai malam Selasa tuh gue masih nginep di tempatnya Akang. Soalnya gue tahu pasti bakal didatangin lagi. Dan emang bener, kata tetangga gue, kejadian yang sama kayak malam kemarin tuh ada lagi. Ya gue ngeles ke si abangnya abis nonton itu lagi. Karena gue itu ngerasa gak enak sama dia. Jadi pas malam Kamisnya gue balik ngaji tidur di kontrakan itu. Dan sialnya yang datang itu ada 3. Ini sama kayak pas malam Sabtu, sebelum gue nginep di rumahnya Akang. Jadi wujudnya itu kuntilanak yang hitam, yang tinggi itu. Tapi jumlahnya ada 3. Karena gue tuh udah capek banget digangguin, gue tadarusan sampai jam 2 lagi, kayak kemarin. Dan hal yang sama terjadi lagi. Sosok itu kejang-kejang. Buset, serem parah. Soalnya ada 3. Tapi kalau kayak gini terus, gue kayaknya bisa gila. Seketika itu gue beraniin diri keluar dan baca ayat suci di depan kontrakan. Selepas itu, dari di antara mereka ada yang ngeluarin api di sekitaran badannya. Gue langsung bilang, kalau lu masih berani datang ke sini, bawa majikan lu ke depan gue. Kita selesain langsung. Abis gue ngomong gitu, angin kenceng banget entah dari mana. Dan si anginnya itu bikin apinya tambah gede, ngebakar 2 sosok itu. Tapi sosok satunya ngilang entah kemana.
Dan buat jaga-jaga juga, gue ceritain hal semalam ke Akang Ajengan. Terus nanyain ke gue apa aja yang pernah dibawa sebelum datang ke daerah ini. Ya gue sebutin aja kayak pakaian, sejumlah uang, sama dokumen penting lainnya. Terus kata akangnya disuruh bakar aja pakaian yang sebelumnya dibawa dari sana. Sama uangnya jangan dipakai lagi. Kalau ada kesempatan balikin lagi uang itu ke pemilik asalnya. Iya maksudnya tuh orang tua gue. Tanpa banyak pikir, siang itu juga gue bakar semua pakaian. Dan semua hasil usaha dari uang itu. Soalnya itu modal dari uang pemberian orang tua gue dulu. Untungnya akang itu baik ngasih kerjaan biar ada biaya kebutuhan sehari-hari. Sama ngumpulin buat modal lagi. Dan di malam terakhir, sosok yang benar-benar datang itu sama sekali nggak nyeremin. Malah kayak orang biasa. Cuman ya bawa kereta kuda. Delman lah disebutnya. Sambil pakai jubah hitam. Jadi nggak kelihatan rupa aslinya itu kayak gimana. Tapi kelihatan kayak orang kalau dilihat sekilas. Gue nggak sendirian. Soalnya bawa Akang Ajengan juga. Si sosok ini tuh ngomong kayak gini. Saya datang jemput kamu. Sesuai perjanjian orang sebelum kamu udah buat kesepakatan dengan bangsa kami. Saya menolak. Karena yang buat kesepakatan itu bukan saya, melainkan orang tua. Saya pun tidak ada ikatan lagi dengan mereka. Karena saya sudah memutuskan hubungan antara saya dengan mereka. Dan ini ambil kembali milik mereka. Saya sudah tidak memakainya. Saya berlindung kepada Tuhan semesta alam. Dan saya ada di dalam genggamannya. Bukan dalam genggaman kalian. Kalau kalian masih menginginkan hal yang serupa, datangilah mereka yang membuat perjanjian denganmu. Bukan kepada saya yang tidak ada hubungannya. Dan jika kalian ingin memaksa membawa saya, maka datangilah Tuhan yang menggenggam kehidupan saya. Dengan izinnya, dengan menyebut namanya, saya berlindung kepadanya dari kedua golongan setan yang terkutuk. Dan pada saat itu, Akang Ajengan baca doa. Terus dilanjut ayat kursi. Yang bikin sosok itu berlutut dan memohon untuk berhenti membacanya. Tapi dia enggak ngehentiin bacaan itu. Sampai sosok itu menghilang di depan mata kami berdua. Semenjak setelah kejadian itu, gak ada lagi hal yang nyeremin. Singkat waktu 2 tahun udah kelewat. Dan gue masih usaha kecil-kecilan di depan kontrakan. Ya yang penting bisa makan sama bisa nabung meskipun gak banyak. Gue keinget sama mereka. Maksudnya kakak-kakak gue. Kayaknya kenapa mereka bisa kayak orang gila pas sebelum meninggalnya itu. Mungkin gara-gara ngelihat apa yang gue lihat kemarin. Ya jujur sih emang serem. Pakai banget lagi.
Apalagi sepengetahuan gue di rumah itu nggak ada yang taat agama. Sebelumnya juga gue udah pernah bilang kalau gue itu nggak diajarin sama yang berbau keagamaan. Mungkin ya emang sengaja kali orang tua kita itu nggak ngebiarin kita tahu agama. Di samping keinget itu, gue juga inget sama pemakaman mereka. Kayaknya udah lama nggak ada yang bersihin. Nah, baru kemarin gue tuh abis dari sana buat ngebersihin kuburannya. Ternyata emang bener, banyak banget sampah dedaunan yang nutupin. Gue coba bersihin semuanya. Dan abis itu juga nyobain ngunjungin rumah orang tua gue. Betapa kagetnya gue ngelihat penampakan rumah yang abis terbakar. Dan nyisa sebagian aja. Gue tanyalah ke orang di sekitar situ. Kebetulan ada warung juga di situ. Katanya si rumah ini tuh 2 tahun yang lalu udah kebakar kayak gini. Dan nggak ada seorang pun yang tahu pasti terjadi kebakarannya. Tahu-tahu pas siang tuh udah dalam keadaan kayak gini. Dan katanya jasad dari orang yang punya rumah juga nggak ditemuin sama sekali. Gue pada saat itu cuman bisa diem ngeliat rumah yang lumayan punya banyak kenangan bareng kakak-kakak gue. Oke, sekian cerita pengalaman kali ini tentang menukar jiwa. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.